bangsa ini kan sangat kaya. Dari berbagai sisi kalau kita lakukan kajian, nggak ada rumus yang mengatakan bangsa kita ini bangsa miskin. Nah, akan tetapi kalau bangsa kita ini dimiskinkan, memang iya. Zaman penjajahan, yang memiskinkan bangsa kita adalah kolonialis, yaitu Belanda kan, dan sekutunya Portugis, terus yang terakhir Jepang. Nah, jadi itu dimiskinkan. Nah, terus yang kedua, dalam proses memiskinkan itu harus didukung oleh berbagai aspek yang berpotensi mengamankan upaya memiskinkan tersebut. Nah, yaitu mereka harus berkuasa. Nah, kekuasaan yang mereka dapatkan yaitu mencengkram dari berbagai sumber kekuatan lokal, yaitu kerajaan-kerajaan yang ada pada saat itu, dilakukan praktek politik adu domba. Bagaimana satu kerajaan bisa menjadi atasan dari kerajaan lain, bagaimana satu kerajaan bisa menjadi kerajaan bawahan dari kerajaan lain yang lebih besar. Nah, ini adalah bagian dari strategi politik divide and conquer atau politik adu domba yang dilakukan oleh Belanda. Terus yang ketiga, mereka melakukan politik dagang, yang tepatnya adalah monopoli dagang. Bagaimana mereka bisa memonopoli, bagaimana mereka bisa mampu menguasai sektor perdagangan dari berbagai sumber kekayaan alam yang ada, sehingga bisa mereka nikmati dengan harga murah, bahkan condong pada perampasan, yaitu ya mereka menciptakan kebodohan dan menciptakan para pengkhianat. Nah, kan begitu. Atau Brutus dalam politik, kan begitu. Jadi mereka cari potensi orang-orang yang bisa menjadi kaki tangan mereka, yang bisa membuat mereka menjalankan program pembodohan kepada masyarakat ini ya berjalan efektif. Nah, jadi dengan strategi-strategi yang mereka terapkan itu akhirnya akan melanggengkan kekuasaan mereka dalam upaya memiskinkan kita. Nah, jadi bagaimana bangsa ini bisa benar-benar kaya dengan potensi sumber daya kekayaan yang ada? Ya, salah satu caranya adalah ya kita harus punya kecerdasan. Dengan kecerdasan yang kita miliki, maka berpotensi menciptakan kekuasaan dari pengaruh kapital pikiran yang kita miliki. Dari berbagai sumber daya manusia kita yang cerdas nantinya, itu akan mampu mewarnai komunitas dunia, akan mampu mewarnai kapitalisasi dunia. Nah, sehingga kita bisa punya kekuasaan, punya pengaruh. Nggak mungkin kita bisa punya pengaruh, nggak mungkin kita bisa punya kekuasaan kalau kita bodoh. Nah, upaya untuk mencerdaskan itu adalah salah satunya yang dilakukan oleh Presiden Prabowo saat ini, yaitu bagaimana meningkatkan gizi, meningkatkan vitamin dan kualitas sumber daya dari anak-anak bangsa dan ibu-ibu hamil ya. Nah, ini adalah bagian dari upaya untuk mencerdaskan bangsa ini secara masif dan sistemik. Banyak orang berpikir, kenapa harus diberikan makanan? Kenapa nggak diberikan pancingnya? Kenapa diberikan ikan? Ini berbeda. Kalau kita berbicara potensi dan sektor bisnis, sektor usaha untuk melakukan pemberdayaan ekonomi, lah ini kita berikan pancing. Ini adalah upaya mencerdaskan pikiran, menguatkan kesehatan tubuh anak-anak bangsa, baik secara langsung kepada siswa-siswa maupun lewat ibu hamil, yaitu mempersiapkan anak-anak yang punya gizi, kan begitu. Ini harus langsung. Kenapa? Karena kalau diberikan
berupa uang kepada orang tuanya, diberikan berupa tabungan deposito misalnya yang diberlakukan untuk orang tua yang mengolah dan memberdayakan sendiri. Nah, ini potensinya tidak efektif. Kenapa? Karena kebutuhan dari setiap keluarga ini kan beragam. Nah, bisa jadi yang aturannya itu alokasi kebutuhan itu untuk kebutuhan anak, yaitu makan bergizi. Nah, ini dialokasikan ke kebutuhan lain dan pemerintah nggak bisa kontrol karena uang sudah diberikan. Nah, kalau dilakukan upaya pemberian makan bergizi secara gratis, serempak, masif, sistemik, ini nggak bisa diselewengkan, nggak bisa dibelokkan, ya sekalipun dalam pengertian diselewengkan dalam pengertian yang tidak kontraproduktif, ya bisa kan digunakan untuk kebutuhan lain yang urgent juga kan. Cuman masalahnya ini adalah program pemberdayaan untuk kecerdasan, yaitu dengan meningkatkan gizi kepada anak-anak bangsa ini, kecerdasan akan meningkat. Nah, dan ini kan hasil survei di berbagai belahan dunia. Dan ini kan berbanding lurus kualitas vitamin, kualitas gizi terhadap tubuh manusia dan serapan atau asupan nutrisi yang cukup ini juga berpengaruh pada tingkat kecerdasan. Memang ada yang makannya tidak bergizi dia cerdas, ada. Tapi kan sebagian kecil yang memang dari sononya otaknya encer. Tapi kan 1001. Tapi kalau kita berbicara potensi gizi yang cukup kan, tidak terjadi stunting. Ini kan rata-rata memang sumber daya otak atau EQ-nya kan normal atau standar ke atas, kan berbeda. Kalau stunting atau kalau kurang gizi, ini kan potensi terjadinya kebodohan, kan begitu. Jadi bagaimana kita untuk mendapatkan kekuasaan? Ya cerdas. Upaya mencerdaskan bangsa itu ini yang sekarang dilakukan oleh Presiden Prabowo dan juga menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 45. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita bisa punya kekuasaan? Ya kita punya kekayaan. Lah bangsa ini kaya, tetapi karena kekayaannya belum diberdayakan dan diolah oleh pemerintah dan masyarakat yang independen secara umum, di mana potensi saat ini banyak dikuasai oleh kelompok-kelompok kapitalis atau kelompok-kelompok yang big capital tertentu yang condong mengkooptasi atau intervensi kedaulatan pemerintah dan condong menempatkan masyarakat marginal dalam posisi yang dimarginalkan atau terzolimi dalam bahasa agama, ya. Nah, inilah yang membuat bangsa kita ini jadi seperti tidak punya kekuatan, seperti tidak punya kekuasaan, ya karena punya kekayaan yang belum mampu diberdayakan secara maksimal, secara semestinya. Nah, sehingga bangsa ini harus kaya kalau mau punya kekuatan. Nah, ini juga yang harus dilakukan oleh pemerintah yang ada, ya. Harus mulai dilakukan. Ya bagaimana bisa mengembalikan kedaulatan dari kekayaan-kekayaan yang dimiliki yang menjadi potensi aset republik tersebut bukan hanya dikuasai oleh kelompok-kelompok kapitalis tertentu saja. Artinya jadikan bangsa ini dalam posisi kaya yang sebenarnya. Jangan dijadikan kaya dalam cerita. Jangan dijadikan kaya dalam retorika. Terus yang ketiga, bangsa ini harus punya pengaruh dan kekuatan politik di dalam pergaulan politik internasional. Nah, dan inilah kenapa kita terapkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar bahwa kita menerapkan politik bebas aktif. Kita tidak memihak kepada salah satu kelompok, tetapi kita akan berperan aktif dalam konteks perdamaian dunia, menjaga perdamaian dunia dan menolak praktek kolonialisme. Nah, jadi dengan politik luar negeri kita yang piawai, dengan politik luar negeri kita yang bebas aktif,
Lah kita akan mampu melakukan satu proses pemberdayaan kebangsaan dan potensi kebangsaan yang kita miliki ya untuk menekan posisi politik dunia. Artinya kita akan punya tempat, punya posisi dalam kerangka yang strategis, dalam kerangka yang produktif di dalam pergaulan politik dunia, yaitu dengan azas politik kita bebas aktif. Akan tetapi itu tentunya sulit kalau hanya sekedar mengandalkan kepiawaian kita dalam berpolitik. Kalau hanya mengandalkan kemampuan personal pemimpin kita dalam melakukan lobby dan negosiasi politik, kalau tidak didukung dari potensi kecerdasan bangsa dan potensi kekayaan dan kedaulatan kekayaan yang kita miliki. Di saat bangsa-bangsa di dunia tahu dan mengakui bahwa bangsa kita kaya, bangsa kita cerdas, maka dalam praktek komunitas politik dunia, dalam lobby dan pergaulan politik dunia, pemimpin kita punya tempat, pemimpin kita punya pengaruh. Berbeda halnya kalau kita hanya sekedar lobby politik mencari hutang. Akhirnya karena kita banyak hutang, kita tidak kuat secara ekonomi, ya sepiawai apapun, secerdas apapun dalam kita melakukan negosiasi dan lobby politik untuk kepentingan politik negara-negara yang lemah, untuk menunjukkan eksistensi dan peran politik kita yang strategis, sulit. Akan sulit. Nah, jadi politik mercusuar itu akan efektif. Politik mercusuar itu akan bergaya dan berdaya itu apabila kita punya kekuatan yang disebut dengan kekayaan, kesejahteraan, dan kecerdasan dari bangsa kita. Jadi proses pemberdayaan untuk menciptakan 3 variabel yang penting tersebut tentunya memang tidak mudah. Maka kita harus mendukung program pemerintah, kita harus mendukung strategi pemerintah yang real, yang tepat guna, yang transparan, dan berdaya guna untuk masyarakat. Dan kita tolak, kita ingatkan kalau program pemerintah itu tidak berdaya guna atau hanya berpihak dan serba berguna untuk satu kelompok saja. Kita tolak.